Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita kembali insyaallah mempelajari sebuah kitab yang sangat bagus, yaitu kitab Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan yang ke-49, dan teman-teman yang belum memiliki kitabnya boleh silahkan di-download. Ya, ada insyaallah PDF-nya di internet. Alhamdulillah. Terima kasih jazakunallahu khairah kepada segenap tim kajian dari Majelis Ta'lim An-Nahl dari Surabaya mengaji dari Parenting Muslim ya, yang telah memfasilitasi kita bersama untuk mengaji bareng, untuk belajar bersama. Dan hari ini kita insyaallah biiznillahi ta'ala akan belajar tentang sebuah judul yang diberi nama oleh muallif kitab ini, oleh pengarang kitab ini, dengan sebuah judul Rihlatul Abna wa Amakin Tawajidhum. Bahwa Rihlatul Abna ini adalah tempat untuk berekreasi. Jadi tempat untuk berekreasi, dan apakah rekreasi tersebut itu berdampak ya terhadap anak-anak? Tentunya sangat berdampak. Jadi kita kan sedang belajar nih, apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Kita sudah belajar tentang di mana anak-anak kita bersekolah, bagaimana anak-anak kita bergaul dengan kawan-kawannya, di mana tempat tinggal kita, lingkungan, dan lingkungan cukup luas, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, itu semuanya mempengaruhi tumbuh kembang anak kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak kita ya di dalam masa-masa kehidupannya. Di antaranya adalah tempat rekreasi yang ia kunjungi. Dan ini sangat berdampak teman-teman untuk ya kebaikan atau keburukan anak-anak kita. Maka seorang muslim hendaklah dia bisa memilih dan memilah. Nah, ini dia. Memilih dan memilah tempat rekreasi yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak semua tempat rekreasi itu baik untuk anak-anak kita. Terkadang ada yang justru tempat rekreasi itu akhirnya berdampak tidak baik bagi anak-anak kita. Misalnya apa? Misalnya di tempat rekreasi itu terdapat orang-orang yang di situ membuka aurat ya, sehingga anak kita akhirnya melihat sesuatu yang tidak baik ya, karena di situ akhirnya melihat aurat yang seharusnya dia tidak melihat, auratnya orang lain yang seharusnya dia tidak melihatnya. Nah, ini kan juga akhirnya sesuatu yang tidak baik ya bagi anak-anak kita. Atau misalnya contoh, anak-anak kita diajak ke tempat-tempat ibadah ya agama lain ya, ini juga perlu kehati-hatian ya teman-teman. Perlu kehati-hatian ketika kita sebagai umat Islam, ketika misalnya pas liburan ya kita mengajak anak kita berekreasi, misalnya contoh ke candi gitu kan ya. Apalagi di Yogyakarta nih rame banget ya, Masya Allah ya. Biasanya rata-rata kalau di Yogyakarta kalau ditanya mau kemana gitu ya, mesti nanti di antara tujuannya adalah ke sebuah situs candi gitu ya. Nah, padahal di dalam Islam itu apa sih, bagaimana hukumnya seseorang ketika dia mengadakan rekreasi ke sebuah candi gitu ya. Dijelaskan bahwa ternyata subhanallah ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat sebuah hal yang itu merupakan bentuk dari kesyirikan, maka Rasulullah SAW menjauhinya. Ya, jadi subhanallah. Ya. Yang paling kita khawatirkan ya teman-teman, apa sih kenapa kok ada larangan Islam untuk kita mendatangi candi-candi? Karena dikhawatirkan ada adab Allah yang datang ketika kita sedang berada di situ. Jadi yang paling dikhawatirkan itu adalah dampak dari sesuatu yang tidak terduga gitu loh. Dan tentunya tempat-tempat candi yang ada di Indonesia Raya ini juga masih digunakan oleh penganut agama lain untuk menjadi tempat ibadah. Dan bagi kita ketika ingin berekreasi ke sebuah tempat ibadah, itu sudah ada panduannya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, la tashuddur rihal illa fi salasati masajid. Nggih mboten? Ya, tidaklah seseorang itu tidaklah seseorang itu menyeringkan gitu ya untuk berekreasi kecuali ketiga tempat. Tempat apa saja? Ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya ke Masjidil Aqsa wa Masjidi hada kata Rasulullah. Dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Jadi Masya Allah ya, selain ketiga tempat ini sebenarnya ya teman-teman, ketika kita mengajak anak-anak kita berekreasi ke tempat-tempat ibadah itu tidak ada panduannya. Kenapa tiga tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat menganjurkan? Karena di tiga tempat ini terdapat adanya pahala yang bisa didapatkan oleh orang yang mengunjunginya. Ya contoh misalnya, ketika seseorang mengunjungi Masjidil Haram, maka dia bisa salat di sana dan dia mendapatkan pahala salat di Masjidil Haram sebanyak 100.000 pahala. Ya Masya Allah. Ke Masjid Nabawi, kemudian dia salat di Masjid Nabawi, berkunjung ke Masjid Nabawi, ia pun mendapatkan 1.000 pahala. Nah, ke Masjidil Aqsa juga sama. Masjidil Aqsa adalah tempat yang berada di Palestina dan tempat itu juga yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita mengunjunginya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengunjungi Masjidil Haram, yang sudah mengunjungi Masjidil Aqsa, maka diperbolehkan juga mengunjungi Masjid Nabawi, atau yang sudah mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka diperbolehkan juga untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Minta kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Minta. Allah itu melihat segala niat yang ada. Dan kita tahu Masjidil Aqsa adalah tempat kiblat pertama bagi kaum muslimin. Jadi kita ajak ya anak-anak kita insyaallah biidnillahi ta'ala untuk ke Masjidil Aqsa, karena di sana ada keutamaan yang bisa didapatkan bagi yang mengunjunginya. Baik, kita kembali ya akhwat ke hukum rekreasi ke tempat-tempat yang itu tidak elok ya, ketika kita mengajak anak-anak kita ke sana. Tadi sampai mana? Sampai rekreasi ke candi ya. Jadi hukum asal rekreasi itu mubah sebenarnya, boleh. Tapi kalau tempat-tempat rekreasi tersebut ternyata misalnya ya ada kemaksiatan di dalamnya, maka ini yang tidak diperbolehkan ya. Contohnya tadi ya candi ataupun tempat-tempat yang di situ ada orang-orang yang membuka auratnya. Masya Allah. Jadi kita juga harus bisa memilah dan memilih mana tempat yang baik bagi anak-anak kita, mana tempat yang tidak baik. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan di dalam kitab beliau, apa kata beliau? Di sini beliau menyebutkan lirrihlat allati yaqumu bihal abna walil amakin allati yuksiruna at-tawajud fiha atharun qawi ala tarbiyatihim wa sulukihim. Ya, sebuah perjalanan ya yang kita lakukan tentunya bersama anak-anak itu memiliki dampak yang sangat luar biasa ya, termasuk di antaranya tempat-tempat yang disinggahi oleh anak-anak kita.
dan keluarga kami menjadikan tempat rekreasi itu juga sebagai tempat untuk belajar. Sebagai tempat untuk belajar bagi anak-anak. Karena kami selalu berkata kepada anak-anak, dimanapun kita berada, ambillah faidah yang bisa kita ambil. Ya. Dan banyak, ya akhwat, subhanallah, tempat-tempat yang dilalui oleh anak-anak kita, di situ kita bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran. Dan anak-anak kita bisa mengambil faidah dari tempat-tempat yang mereka kunjungi. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi bahwa tempat-tempat yang sering disinggahi oleh anak-anak kita itu memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi perilaku, suluk itu perilaku, juga dalam mempengaruhi pendidikan mereka. Maka dari itu teman-teman, kalau mau berlibur, ini sebentar lagi insya Allah ya ada masa liburan di bulan Desember. Ya, anak-anak yang bersekolah, berlibur akhir semester, ini harus sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Kira-kira nanti berliburnya mau kemana? Ya, orang Indonesia biasanya mereka menggunakan liburan anak-anak ke tempat-tempat rekreasi. Sekarang kita sudah tahu, kita sekarang statusnya sebagai thalibul ilmi harus punya perbedaan antara kita yang sekarang sudah belajar ilmu agama dengan kita yang dulu sebelum belajar ilmu agama. Kalau kita dulu sebelum belajar ilmu agama, kita berekreasi ke tempat-tempat yang dimana di situ banyak sekali orang berkunjung, ya hanya untuk healing-healing. Namun sekarang kita sudah mulai memikirkan apakah tempat rekreasi itu baik untuk anak-anak kita, membawa dampak yang baik, membawa pahala di sisi Allah, atau justru semakin menambah dosa. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi mulai kita pikirkan kira-kira ke tempat mana kita akan berekreasi. Ya, tentunya dengan anak-anak kita. Kemudian Syekh mengatakan, fal ibnul ladzi yurabbi fil masajid laisa kal ibnul ladzi yurbi fil maqahi wal mala'ib. Kata Syekh, seorang anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, di sini al-ibn berarti masuk juga al-bin. Ya, dalam kaidah kalau disebutkan laki-laki berarti ada perempuan. Sama dalam kitab Tarbiyatul Abna juga kalau di situ disebutkan al-ibn berarti masuk konteksnya bin. Ya, kalau disebutkan bin saja berarti itu anak perempuan tanpa ada anak laki-laki. Nah, seorang anak ya, dia seorang anak dia dididik ya untuk diajak oleh ayahnya, misalnya anak laki-laki ke masjid. Masjid ini jamak dari masjid, ya diajak ke masjid. Laisa kal ibnul ladzi yurbi fil maqahi wal mala'ib, bukan seperti anak yang dididik ke tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat bermain. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Jangan ajarkan anak kita. Saya berpesannya, walillahil hamdu wal minnah, hadza bi fadlillahi ta'ala. Ya, alhamdulillah, lakal hamdu wa lakal syukur. Ya, sampai hari ini alhamdulillah kami belum pernah mengajak anak-anak untuk bermain-main seperti ada kan kayaknya permainan di mall itu yang permainnya tuh nanti pakai karcis, pakai apa? Kan ada ya. Walillahil hamdu wal minnah, alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, Allah menjauhkan anak-anak kami dan kami dari hal-hal seperti itu. Kenapa ya akhwat? Karena itu pertama membuang-buang waktu. Kedua, menjadikan anak-anak kita akhirnya suka bermain. Ada permainan yang edukatif, itu boleh. Tapi ada yang permainan hanya untuk menghabiskan waktu, gitu loh. Itu yang tidak mendidik. Maka hati-hati, jangan sampai kita ini sebagai orang tua justru menunjukkan permainan-permainan yang akhirnya anak kita asik dengan mainan tersebut, dan ketika ada kesempatan dia meminta kepada kita, minta lagi, gitu loh. Dan nanti membuat dia keenakan dan terus dia bermain di situ sampai dia dewasa. Nah, ini hati-hati. Jadi permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya itu lebih baik dijauhi. Ya, begitu pula dengan tempat-tempat bermain yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, maka tidak usah kita datangi. Karena itu membuat akhirnya anak-anak kita pengen, anak-anak kita ingin, tidak usah dikenalkan. Ya, dan ini lebih selamat, lebih baik. Nah, kemudian kata Syekh, wal ibnul ladzi yastami ma ikhwanihi ala tilawatil Qur'an laysa kal ibnul ladzi yajalisul mudkhinin wa tujaril mukhdarat wa hakadha sa'ir amakin tawajjuh falha ta'sir.
Kata Syekh, seorang anak yang dia dikumpulkan oleh orang tuanya bersama teman-temannya yang sering membaca Al-Quran, Masya Allah ya, tilawatil Quran, dikumpulkan di halaqah-halaqah Quran, baik itu yang offline maupun yang online, walillahil hamd. Hari ini sudah banyak dibuka ya teman-teman, halaqah-halaqah untuk anak-anak ya, di online dengan guru dari berbagai macam negara, dan juga ada guru dari Indonesia yang mengajar anak-anak sedunia, Masya Allah. Ini banyak. Maka kita ajak anak-anak kita berkumpul dengan teman-temannya yang suka menghafal Al-Quran. Ataupun yang offline, yang kita bisa mendatanginya di masjid-masjid, di madrasah-madrasah yang di situ ada anak-anak menghafal Al-Quran. Maka kita arahkan anak-anak kita ke tempat-tempat hal yang demikian. Kenapa? Karena itu akan membuat anak kita cinta kepada Al-Quran. Jadi walaupun anak-anak kita belum mau untuk menghafal, tidak dipaksa. Ya nggak usah dipaksa. Duduk dulu, lihat kawan-kawannya, apa yang dibaca oleh kawan-kawannya, didengarkan. Nanti ditambah dengan doa sang bunda, insya Allah biidnillahi ta'ala, ya Allah menjadikan anak ini sebagai anak yang mencintai Al-Quran. Jadi biarkan mata anak-anak kita itu melihat hal-hal yang baik. Ya. Dudukkan di tempat-tempat yang baik, di majlis-majlis ilmu, bawa anak-anak kita ke tempat-tempat di mana di situ ada ketaatan kepada Allah. Maka semoga dengan ini anak-anak kita pun lebih mencintai ilmu, lebih mencintai Al-Quran. Karena kata Syekh, wa hakadha sair amakin, begitu pula dengan tempat-tempat yang ada ya. Dia pasti memiliki taksir, memiliki taksir itu pengaruh, ya, memiliki pengaruh bagi anak-anak kita. Fahadsun abna'i ala dhihabi ilal masajid. Ya, dan di sini Syekh mengatakan, maka kalian wahai para bapak terutama ya, has itu segeralah menganjurkan, anjurkan anak-anak kalian untuk pergi ke masjid ya. Dan kalau bisa wastuhabahum, jadi ditemani untuk pergi ke masjid ya, karena anak-anak ini adalah peniru ulung. Kalau orang tuanya sering pergi ke masjid, maka anak ini pun biidnillahi ta'ala pergi ke masjid ya, mengikuti apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Kemudian di sini kata Syekh, wa khudhum ila amakin tarwih 'anil nafsi laysa fiha atham wa laysa fiha munkarat. Bolehnya kita sebagai orang tua membawa anak-anak kita berekreasi ke tempat-tempat yang tarwih itu lebih ke ini ya, tarwih wa 'anil nafsi, mengistirahatkan jiwa, ke tempat-tempat yang di situ jiwa kita bisa beristirahat gitu ya. Maksudnya misalnya melihat ciptaan-ciptaannya Allah ya, ke gunung, ke laut, itu kan membuat jiwa kita tuh lebih tenang, ya enggak teman-teman? Dan anak-anak pasti suka. Anak-anak itu rata-rata ya, Masya Allah ya teman-teman, jiwanya tuh rata-rata mayoritas ya, walaupun mungkin ada anak-anak yang enggak suka keluar rumah, tapi rata-rata kalau diajak rekreasi mesti mereka tuh senang. Apalagi kalau anak-anak kami diajak rekreasi ke laut, wah itu mereka senang banget, bisa bermain pasir ya. Dan juga ke gunung, itu juga Masya Allah bisa menghirup udara segar. Ini juga bisa kita lakukan. Yang jelas kata Syekh di sini, tempat tersebut ya laisa fiha atham. Tempat tersebut ya tidak ada, maksudnya terjauhkan dari asam, itu dari dosa ya, dari tempat-tempat yang tentunya yang di situ ada dosa-dosa yang tadi saya sudah jelaskan. Misalnya anak-anak kita melihat aurat terbuka, baik itu auratnya laki-laki maupun auratnya perempuan, dan ini ada mengandung dosa, maka dijauhkan dari hal ini. Atau fiha mungkarat, misalnya tadi ya, tidak kita berekreasi ke candi karena di situ ada kesyirikan, ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh mengatakan wahdan tazuza bihim fi rihlatin ila amakin syarri wal fasad. Dan berhati-hatilah, ihdar ya, peringatkan anak-anak kita ya, jangan sampai kita nih bagi orang tua justru membawa anak-anak kita ke tempat-tempat yang rusak ya, ke tempat-tempat yang di situ banyak sekali kejahatan
ya jangan ya. Misalnya ke tempat-tempat perjudian, misal atau ke tempat-tempat di situ banyak beredar minuman keras ya, itu juga tidak baik. Karena nanti anak kita mesti bertanya, itu orang ngapain toh gitu ya. Umah, itu yang diminum kok orangnya mabuk-mabuk, itu apa yang diminum? Mereka pasti akan tanya. Ya. Dan menutup rapat-rapat pintu itu jauh lebih baik daripada membiarkan anak kita melihat hal-hal yang tidak baik. Yaitu kaidah. Jadi dalam kaidah usul fiqh itu ada ya. Kita lebih baik tidak melakukan sesuatu yang mengundang dosa ya, daripada kita keluar dan melihat sesuatu yang di situ mengandung dosa. Jadi ini kaidah yang sangat bagus ya teman-teman, telah dikatakan oleh para ulama kita. Taib. Kemudian Syekh mengatakan di sini fa'ajibun amara aba yaqulu li abnaihim wa banatihim jaizatukum adh-dhihab ila Paris wa ila London atau ila al-Musib wa ghairi dzalika min amakin syarri wal fasad. Kata Syekh, anehnya nih, ada kalanya orang tua nih ya, fa'ajib, aneh itu. Ada sebagian orang tua yang justru menjanjikan kepada anak-anak mereka untuk pergi misalnya ke London gitu ya, atau ke Paris. Saya tidak tahu ini masif itu apa ya. Wa ilal masif wallahu ta'ala alam. Mungkin nama tempat ya teman-teman, karena kalau kita lihat dari sebelumnya ini Paris itu kan Paris, ila London itu London, dan al-masif mungkin nama tempat, tapi saya tidak tahu jelasnya di mana ya. Wa ghairu dzalika min amakin syarri wal fasad, dan tempat-tempat yang lain yang di situ ada keburukan di dalamnya. Jadi maksudnya Syekh ya, kita janganlah membawa anak-anak kita berekreasi ke tempat-tempat negara-negara yang mana di situ justru orang-orangnya tidak menyembah Allah gitu loh. Bahkan ya teman-teman, uang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan juga akan ditanya oleh Allah ya. Untuk apakah keluarkan? Masih kita menjawab, ya Allah saya keluarkan untuk mengajak anak-anak saya ke Paris. Coba dipikir lagi, kira-kira apa manfaat ketika mengajak anak-anak kita pergi ke sana? Adakah mudaratnya? Ya. Mana yang banyak, mudarat atau manfaat? Kalau yang banyak mudaratnya, maka tinggalkan. Kalau banyak manfaatnya, maka kerjakan. Yaitu cara ketika kita bingung ya mau pergi ke sebuah tempat, ya dihitung lagi manfaatnya apa, mudaratnya apa. Kalau manfaatnya lebih banyak, lakukan. Kalau mudaratnya lebih banyak, tinggalkan. Nih. Dan ini merupakan kebiasaan kita orang-orang beriman. Harus lebih jeli ketika memutuskan sesuatu. Jangan semua kita lakukan. Ya. Karena itu berdampak tidak baik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baik. Fahadihi rihlat bila syak turasikhu suratul syarri wal fasad fi adhanil abna'i wal banat wa tu'athiru sulban fi tarbiyatihim wa fi sillatihim bi rabbihim subhanahu wa ta'ala wa min thamma fi silahihim. Subhanallah. Kata Syekh, subhanallah ya, rekreasi ini, perjalanan-perjalanan yang dilaksanakan atau dilangsungkan ke tempat-tempat yang di situ ada keburukan, ada kerusakan, maka akan sangat berdampak ya, tentunya dampaknya dampak yang negatif bagi pendidikan mereka ya, bagi pendidikan mereka, dan juga sangat berdampak ya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya rajin ke masjid misalnya ya, tiba-tiba dia berekreasi ke sebuah tempat di mana di situ masjid nggak ada misalnya. Maka anak ini yang harusnya dia bisa menjaga sholat di masjid, akhirnya dia tidak sholat di masjid. Karena memang pergi ke sebuah tempat, di situ nggak ada masjid gitu loh. Dan kita tahu ya tempat-tempat negeri-negeri non-muslim itu kan rata-rata masjid itu jauh gitu loh. Jauh dari tempat rekreasi, dan ini yang menurut Syekh ya sebuah kerugian gitu loh. Mengajak anak-anak kita ke tempat-tempat
yang di situ akhirnya anak-anak kita hubungan dengan Allahnya semakin jauh. Ya. Belum lagi nanti anak-anak kita misalnya melihat teman-teman sebayanya yang ada di negeri tersebut membuka aurat atau memakai celana-celana ketat. Itu kan dilihat oleh anak-anak kita. Dan jangan sampai anak-anak kita pulang dari sana pengen ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang sana. Anak kita diajak ke Korea misalnya. Misal. Di sana banyak laki-laki yang lebay gitu ya. Laki-laki tapi penampakannya cantik misalnya ya. Nanti jangan sampai waliyadzubillah anak kita pulang dari Korea masuk ke salon pengen didandani seperti laki-laki Korea, misal contoh. Nah, itu kan juga tidak baik. Ya pasti ada dampak yang diperoleh oleh anak-anak kita dengan mereka melihat, mendengar selama perjalanan itu berlangsung. Baik. Kemudian Syekh mengatakan fa idza kunta mimman wassa'allahu alaihim fakhud abnaik wa banatik ma'ak ila baitillah. Nah, ila baitil haram wal masjid nabawi. Nah, ini judul kita hari ini ya. Ke Baitullah bersama keluarga. Kata Syekh, kalau kalian punya uang, kalau kalian termasuk orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah, maka bawa anak-anak kalian itu ya melakukan perjalanan kemana? Ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Wa'tamir, dan berumrahlah ma'a abnaik, dengan anak-anak kalian, wahaj ma'ahum, dan berhajilah bersama mereka. Subhanallah teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua itu akan terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Jadi perbanyak berdoa. Berdoa kepada Allah dengan caranya Allah. Kita nggak pernah tahu caranya Allah tuh seperti apa. Yang penting kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk bawa anak-anak kami berkeliling Ka'bah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, semoga ada rizki untuk membawa anak-anak kami salat di Masjid Nabawi. Ya, Masya Allah. Dan mintalah kepada Allah. Allah itu zat yang maha kaya. Kita itu adalah hamba yang fakir, dan kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Milikilah cita-cita yang tinggi ya akhwat, dan jangan pernah takut untuk berdoa, karena kita adalah hamba zat yang maha al-ghani, maha kaya ya. Dan pesan saya, kalau suatu hari kelak ya teman-teman, saya doakan dulu ya, semoga bagi teman-teman yang saat ini hadir, baik yang berada di Zoom maupun yang berada di Telegram, semoga diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa membawa keluarganya, anak-anak, ya, cucu, mertua, orang tua, keluarga besar, semuanya ke Masjidil Haram. Amin, Allahumma amin. Ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Dan itu adalah perjalanan yang sangat-sangat indah. Anak-anak akan berbahagia untuk diajak ke sana. Dan ingat, ya, kalaulah kita diberikan kesempatan untuk pergi ke sana, maka niatkan jua bukan hanya sekedar mengunjungi Masjidil Haram, bukan hanya sekedar mengunjungi Masjid Nabawi, bukan hanya sekedar umrah, tapi lebih dari itu kita harus punya cita-cita untuk anak-anak kita belajar, bertolabul ilmi. Itu yang selalu saya sounding kepada anak-anak. Jadi dulu anak-anak kami tuh kalau pas lagi halaqah gitu ya sama syekhonnya tuh suka bilang gini, nanti insyaallah ya Ayus gitu misalnya, insyaallah nanti kita ketemu ya di Masjidil Haram gitu misalnya, insyaallah nanti kita ketemu di depan Ka'bah. Itu hanya dari bercanda, hanya dari apa sih, buah doa, bukan bercanda ya, doa. Terus kita yang mendengarnya amin. Tahun berapa ya? Tahun 2000, pas Covid itu, setelah Covid 2021 tuh. Masya Allah, sering kali kami tuh mendapat doa itu dari syekhoh yang mengajar kami ya online. Subhanallah teman-teman, Allah maha baik. Allah maha mendengar doa-doa kita tanpa kita janjian ya. Tapi saya sudah sounding ke anak-anak, nanti kalau ke Masjidil Haram ya,
nanti belajar sama syekh-syekh yang ada di sana, baik yang ada di Masjidil Haram maupun yang ada di Masjid Nabawi gitu ya. Ada banyak halaqah. Masya Allah, ketika walillahil hamdi, Masya Allah, walillahil hamdi, hadza min fadlillah, ini adalah keutamaan dari Allah. Ketika sudah sampai sana, walillahil hamd, kami berjumpa dengan syekh kami yang selama ini kita sering mendoakan gitu. Kita sering saling mendoakan. Dan itu merupakan kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahagianya anak-anak bisa berjumpa dengan syekhnya. Karena selama ini yang mereka dengar hanya suara, ya, yang mereka dengar hanya tegur sapa gitu ya. Dan Allah mengizinkan untuk bisa melihatnya langsung, Masya Allah. Dan saya pun ketika di Madinah biasanya saya ajak anak-anak, ayo nak kita lihat ada halaqah. Ada halaqah di Masjid Nabawi itu teman-teman. Di situ kita duduk bareng. Saya bilang ke anak-anak, kita duduk bareng, kita dengarkan apa kata syekh. Nanti kalau ada yang kalian ingin tanyakan, tanya ke Umi, nanti Umi tanya ke syekhnya. Ya. Dan itu kita cari, kita tanya kapan waktu belajar di sini. Bahkan di Masjid Nabawi itu teman-teman yang saya tahu ada halaqah khusus untuk orang-orang yang umroh. Ya. Yang ngajar orang Indonesia. Kalau dulu ada Ustazah Suraya, hafidhahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau berasal dari Indonesia. Beliau Allah berikan rizki untuk menjadi pengajar di Masjid Nabawi, khusus bagi jamaah Indonesia yang sedang berumrah. Masya Allah. Dan itu ada tanya jawabnya juga. Jadi teman-teman nanti kalau sudah sampai sana ya, Masya Allah, saya sudah membayangkan teman-teman sudah sampai sana. Jangan hanya dari hotel, kemudian ke Masjid Nabawi salat, setelah itu balik lagi. Cari info, datang ke biasanya di dekat pintu itu teman-teman, pintu masuk ya, itu kanannya teman-teman masuk, terus nanti biasanya kalau pakai pintu 25 itu nanti masuk ambil kanan, itu ada tempat semacam perpustakaan di situ kalau di Masjid Nabawi ya. Dan di situ biasanya ada petugasnya. Boleh kita pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Inggris. Kalau teman-teman bingung bagaimana cara menyampaikannya, teman-teman buka Google Translate. Terus ditulis ya apa yang mau ditanyakan, ya. Terus nanti kan transit bahasa Arab, diperdengarkan, tunjukkan tuh HP teman-teman. Nanti teman-teman tunjukkan apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada petugas Masjid Nabawi. Ini loh saya mau menyampaikan di mana halaqah. Biarkan mereka yang mendengar suara dari HP kita, misalnya suara bahasa Arab. Dan kemarin saya juga udah mengajarkan ini kepada jamaah yang ikut umroh gitu ya. Coba Ibu tulis Ibu apa yang mau Ibu sampaikan apa, tulis di Google Translate. Nanti pakai bahasa Arab, biarkan ustadzahnya suruh dengar gitu ya. Alhamdulillah mereka paham. Ya kalau teman-teman mau naik ke lantai 3, itu juga di situ ada info daurah Quran. Ada info tentang halaqah Quran yang ada di Masjid Nabawi. Bawa anak-anak kita ke sana. Ya. Kalau yang anaknya laki-laki, kenalkan anak laki-laki kita mana kuburan Baqi, ya. Siapa yang membawa? Suami kita, ya. Jadi dikenalkan mumpung di sana, ya. Nanti kalau bisa masuk raudhah, ya. Dibawa anaknya masuk raudhah. Kalau di Masjid Nabawi itu sekarang ada semacam, kemarin terakhir ada museum wahyu. Nah, itu juga anak-anak bagus tuh, senang melihat museum wahyu. Masya Allah, pakai digital gitu teman-teman. Dan itu biasanya kalau rombongan, kemarin kami alhamdulillahilham bersama Travel Alia itu ada, itu malah free diberikan dari travelnya. Saya, suami dan anak-anak serta rombongan tuh melihat di Museum Wahyu itu, Masya Allah, itu kayak bener-bener apa ya, kayak kejadiannya tuh kayak asli gitu loh, Masya Allah. Dan itu sangat-sangat membawa pengaruh yang sangat banyak bagi anak-anak. Mereka tanya ini apa, itu apa, Masya Allah ya. Dan kami rasa itu sebuah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa ya bagi anak-anak tentunya, Masya Allah. Jadi ingat teman-teman, kalau umroh jangan cuma umroh aja, tetap ya kita dari Indonesia sudah niat ingin bertolabul ilm, ingin mengetahui lebih banyak lagi apa itu Masjid Nabawi, tempat-tempat sekitarnya, apa itu Masjidil Haram dan tempat-tempat sekitarnya gitu. Dan beritahu anak kita, nah ini yang namanya Ruknul Yamani, nah ini yang namanya Hijr Ismail, nah ini yang namanya Makam Ibrahim. Ya ingat, Makam Ibrahim itu bukan makam Ibrahim. Orang Indonesia kadang
menyebut makom Ibrahim itu makam Ibrahim. Pernah ada yang tanya ke saya, Ustazah, mana makam Ibrahim? Kok kuburannya nggak ada? Saya katakan bukan. Yang dimaksud makam Ibrahim itu jejak kaki Nabi Ibrahim gitu ya. Dan itu tempatnya dekat dengan Ka'bah. Jadi bukan kuburan, bukan. Karena orang Indonesia biasanya menyebut makam kuburan itu dengan makam. Padahal itu tulisannya makom ya. Tempat di mana dulu jejak kaki Nabi Ibrahim ya waktu beliau membangun Ka'bah. Dan di situ ada dekat dengan Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman semuanya untuk bisa pergi ke sana ya. Amin, Allahumma amin. Dan insyaallah kalau yang terdekat insyaallah ada di tanggal 14 Desember ini insyaallah ya ada keberangkatan insyaallah, dan itu walillahilham ada daurah parenting ya masyaallah. Dan ini masyaallah menurut saya ya ini perjalanan yang bukan hanya perjalanan umrah tapi juga ada sesi untuk bertolabul ilmi setiap hari. Karena memang real nih ya teman-teman, kalau kita sudah umroh itu biasanya banyak waktu senggang gitu ya. Kalau misalnya 16 hari, 13 hari, umroh hanya berapa jam, umroh misalnya ambillah 4 jam selesai gitu ya. Itu nanti hari-hari selanjutnya kalau tidak digunakan untuk menuntut ilmu itu sayang banget. Sayang banget. Jadi di samping kita umrah juga kita bisa belajar lebih banyak lagi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian saya mengatakan falihada ta'sirun ijabiyun husni ala imani tifli wa ala sulukihi wa salahihi idza tanqadi' fi dhihni suratul ka'batil musyarrafa 'indama yaraha. Subhanallah. Dan ini subhanallah kata Syekh ya Masya Allah. Ketika anak-anak kita Masya Allah melihat Ka'bah dari jarak yang dekat ya Masya Allah, maka ini akan membawa anak-anak memiliki keimanan yang lebih gitu. Kita bisa cerita teman-teman. Kita bisa cerita bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama putra tercintanya yaitu Nabi Ismail. Kita cerita ke anak-anak. Bagaimana dulu bangunan Ka'bah ini pernah terjadi banjir gitu. Di mana nanti ada Hijr Ismail. Kita tunjukkan besok nanti kita itu ya nak ya. Kita ke Hijr Ismail ya nak ya. Kita berangkat bareng nih ya. Coba biar kita lihat bahwa Hijr Ismail ini tempat di mana ini adalah bagian dari Ka'bah. Siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail ini seperti sholat dalam Ka'bah gitu. Kita tunjukkan tempatnya. Biarkan anak-anak kita pegang tuh dinding Hijr Ismail. Walaupun belum bisa masuk ke dalamnya, tapi minimal ada rasa dia sudah pegang. Ya pegang bisa insya Allah biidnillahi ta'ala. Ya, dan minta sama Allah kalau di sana tuh jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri. Jangan ya akhwat. Kita banyak-banyak minta sama Allah. Mumpung di tempat-tempat mustajab. Minta sama Allah. Bahkan ya subhanallah. Kalaulah itu belum terucap. Ya Masya Allah. Allah itu maha tahu apa yang ada dalam hati. Maka ketika teman-teman nanti berangkat ke sana ya. Jangan punya sesuatu yang buruk dalam hati. Yang baik-baik aja. Ya berdoa. Minta kebaikan. Ya. Dan itu Allah dat yang maha tahu. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, Syekh mengatakan ketika anak-anak itu dia melihat langsung gitu ya, bagaimana Ka'bah al-Musyarrafah yang Allah muliakan, ya ketika melihat langsung itu akan berbeda dengan melihat di layar HP misalnya. Itu rasanya akan berbeda. Wa kadzalika Safa wal Marwah, subhanallah. Begitu pula ketika anak-anak berdiri di Safa dan Marwah ketika sa'i, ya. Di ketika sa'i kan yang namanya umrah itu sebenarnya simpel ya teman-teman. Simpel ya. Berangkat dari mikot, niat, kemudian talbiyah sampai ke Masjidil Haram, tawaf, ya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian nanti di sini wassalah khalfa maqam Ibrahim, setelah tawaf salat di belakang tadi maqam Ibrahim ya dengan surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas 2 rakaat, baru kemudian minum air Zam-Zam. Setelah itu baru ke Safa Marwah. Nah, Safa wal Marwah anak-anak diberitahu bagaimana sebelum ke Safa Marwah ini, anak-anak diceritakan dulu bagaimana dulu perjalanan Ibunda Hajar gitu ya, waktu mencari air untuk bayi kecil Ismail, ya perjuangan seorang ibu itu seperti apa. Itu teman-teman cerita dulu, biar anak-anak kita tuh bisa merasakan ketika mereka itu sa'i lari gitu, ketika mereka tuh berjalan antara Safa dan Marwah gitu ya. Masya Allah, kan kalau buat bapak-bapak kan nanti ada tuh di lampu hijau lari. Biasanya kalau anak laki-laki ya ikut bapaknya lari, tapi kalau anak perempuan tetap berjalan, ikut sama ibunya misalnya berjalan. Nah itu akan berbeda teman-teman ketika anak-anak kita cuman ikut lari, ikut jalan, dengan sebelumnya kita berkisah dulu ya. Jadi siap-siap teman-teman, nanti kalau memang sudah ada jadwal keberangkatan kapan,
sebelumnya jauh-jauh hari sudah cerita dulu ke anak-anak. Ya, bagaimana sih perjalanan sirah Nabi Ibrahim dengan putra tercintanya Ismail, bagaimana pula Ibunda Hajar perjuangannya lari baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah gitu ya, Masya Allah. Bagaimana sabarnya, bagaimana tawakalnya, itu ceritakan semua, Masya Allah. Baik, kemudian di sini ya akhwat, fattala'u alaihi wa arafahu bihadhihi al-amakin at-tayyibah wadhhab bihi ila Zamzam wasqihi minha wa akhbarhu biqissatiha. Syekh juga mengatakan, pergilah bawa anak-anak kalian minum air Zamzam dan ceritakan biqissatiha, ceritakan kisah bagaimana tentang penemuan sumur Zamzam itu. Masya Allah. Bagaimana ketika sumur Zamzam waktu itu tertutupi sehingga tidak terlihat lagi. Dan di hifar itu digali lagi, ya, penggalian sumur Zamzam itu kita ceritakan. Wa fadriha, dan keutamaannya. Apa sih keutamaan anak kita minum air Zamzam? Itu kita ceritakan. Nah, air Zamzam itu kata Rasulullah adalah air yang kalau kita minum tuh bisa mengenyangkan, karena seperti makanan. Nak, kalau mau minum air Zamzam itu ya nak, berdoa dulu. Karena ketika ketika minum air Zamzam itu sesuai dengan niat kita, sesuai dengan doa kita, itu kita ajarkan ya. Dan kita katakan bahwa air Zamzam ini adalah air yang paling baik sedunia gitu ya. Dan ini sudah ada penelitiannya. Begitu ya teman-teman ya. Intinya ibunya belajar dulu ya tentang bagaimana sirah tentang Zamzam dan lain sebagainya sebelum berangkat. Bukan hanya manasik umrah saja, tapi lebih dalam ya, belajar tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Baik, kemudian Syekh mengatakan waliduka yatahaddas fi fasatil abna qailan lahum ra'aitul ka'bah wa syarabtu min Zamzam. Masya Allah. Nah, kata Syekh, biarkan anak-anak kita itu anak-anak kita bercerita kepada teman-temannya. Ya, nanti kalau sepulang dari sana, bagaimana dia bercerita, ra'aitul Ka'bah, saya sudah melihat Ka'bah, wa syarabtu min Zamzam, dan saya sudah meminum air Zamzam, waqaftu bi Arafat, kalau haji saya telah tinggal atau berhenti di Arafat, berzikir di Arafah, ramaitul jamarat, saya telah melempar jumrah. Ya, jumrat ini jamak jari jumrah, berarti jumrah, karena jumrah itu kan ada jumratul aqabah, ada jumratul sughra, ya, ada jumratul kubra. Kemudian nimtu bi Muzdalifah, bagaimana rasanya ketika tidur di Muzdalifah, tidur beratapkan bintang, beratapkan langit gitu ya. Ternyata sama antara kaya dan miskin di hadapan Allah itu sama ya. Bagaimana saya tawaf di sekitar Ka'bah, biarkan anak-anak nanti bercerita. Wa dhahabtu ilal minhar, bagaimana saya pergi ke tempat hewan penyembelihan, ila ghairi dzalik, dan ke tempat-tempat yang lainnya. Misalnya teman-teman ya, misalnya nih, ada kan biasanya ada tuh umrah tuh plus Taif misalnya kan. Nah, sebelum ke Taif tuh cerita dulu ke anak-anak bagaimana sih perjalanan Rasulullah berdakwah ke Taif. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditolak oleh orang-orang Taif, tapi Rasulullah tidak membalas dendam para penduduk Taif. Justru Rasulullah SAW malah mendoakan para penduduk Taif, semoga suatu hari kelak Allah munculkan mereka ya, dari mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu kita cerita ya, berkisah. Intinya jadi orang tua tuh bisa berkisah gitu ya, Masya Allah. Hatta yashtaqu zumala ila hadhihi al-amakin at-tayyibah wa ghairihi min al-abna. Ya, sampai ketika anak-anak kita tuh bercerita kepada teman-temannya bagaimana dia meminum air Zamzam, bagaimana dia keliling Ka'bah, bagaimana dia lari antara Safa dan Marwah, sampai membuat teman-temannya tuh terkesima gitu loh. Membuat teman-temannya tuh minta ke orang tuanya, ya bun, bu, Uma, ayo kapan tawaf kayak Mas Fulan ya, kemarin baru umrah bersama ibunya, dia cerita, Masya Allah, bikin kita tuh jadi pengen gitu. Nah, itu tuh. Jadi kata Syekh, jadikan anak-anak kita itu orang-orang yang dia mengajak kawan-kawannya untuk bisa ke sana gitu. Masya Allah, ya keren banget ini ya, Masya Allah. Kemudian di sini wa ghairihi minal abna yatahaddatsuna dhahabna ilal musyi wa ra'ayna filman fi sinema wa dhahabna ila mala'ibil qura wa awidu waladaka an hadhihi amakin khairan minha. Taib. Sebagaimana mungkin ada anak-anak yang ketika diajak oleh orang tuanya ke tempat-tempat yang tidak baik ya, misalnya ke bioskop, itu kan dia bercerita tuh, atau ke mana Malaibul Qura, itu tempat stadion yang untuk sepak bola, itu kan bisa cerita ke temannya, ih kemarin ya, karena saya tuh paham banget anak-anak tuh hobinya bercerita. Kalau di sini ya, di satu itu
satu sekolah alam tahfiz unggulan tuh biasanya ustazah memberikan waktu sebelum murojaah bareng tuh memberikan waktu kepada anak-anak cerita. Ya anak-anak tuh yang namanya anak-anak. Saya pernah mendengar dari lisannya mereka itu kepada ustazahnya cerita. Kemarin kan biasanya itu di hari Senin. Kemarin aku sama kakak ke laut. Kemarin begini-begini ke rumah nenek. Kemarin, nah gitu tuh. Kan memang fitrahnya anak-anak tuh bercerita gitu loh. Nah, jadikan momen anak-anak kita ke Baitullah itu momen yang sangat indah yang nanti dia bisa bercerita ke kawan-kawannya dan membuat kawan-kawannya jadi pengen ke sana. Gitu loh ya, Masya Allah. Baik, kemudian lanjut. Innal aulad fi kathirin minal ahya'i yuqallidun. Innal aulad fi kathirin minal ahya'i yuqallidun. Wa qad yashq 'alayka iqna' waladik bi mas'alati minal masail wa bi amri minal umur, lakinnahu lamma yara an-nas yasna'unahu yasna'u bila taraddud. Subhanallah. Dan yang namanya anak itu biasanya suka meniru, yuqallid. Itu suka meniru orang lain. Ya. Kadang kita sulit meyakinkan anak kita untuk melakukan suatu, tapi berbeda ketika dia melihat ya temannya yang bercerita atau ustadzanya yang bercerita, dia akan lebih mantap gitu ya, akan lebih diterima oleh anak-anak kita dan tidak ada penolakan di dalamnya bila taraddud. Qad ta'ti mathalan fi waqtin min al-awqat tahliqu li waladika sya'ru ra'sahu li sabab ma fayaba li sababi ma ya. فيأبى عليك الولد أشد الإباء ويمتنع أشد الامتناع لكنه إذا ذهب للحج والعمرة ورأى المسلمين يحلقون شعورهم طلب منك هو نفسه أن تحلق رأسه للأسوة التي رآها وللمناظرة التي شاهدها. Jadi gini, katanya Syekh, kadang orang tua tuh misalnya minta anaknya untuk cukur rambut gitu ya. Ayo nak, cukur rambut nak. Kan kadang anak kita menolak. Enggak mau cukur rambut gitu ya. Sampai akhirnya ketika dia melihat pemandangan pas umroh ya, yang lain pada dicukur rambut dicukur rambutnya digundul gitu ya. Akhirnya Allah gerakkan hati anak ini untuk pengen rambutnya juga digundul gitu lah. Nah, ini juga kan Masya Allah ya. Dan kita tuh kalau bisa ya teman-teman, kalau pas umroh rambut anak-anak kita terutama yang laki-laki atau suami kita tuh lebih baik digundul. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan doa kebaikan 3 kali dari Rasulullah SAW, beda dengan yang dicukur ya. Dan ini suatu pemandangan yang luar biasa. Jadi anak-anak kita punya memori indah gitu. Oh, nanti kalau mau cukur rambut maunya pas umroh, mau digundul maunya pas umroh gitu kan, Masya Allah. Ya. Wala yamtani an tadhhab ma abna'ik ila hadiqatin hayawani mathalan tutali'um fiha ala makhluqatillahi wa tubayyinu lahu qudratullahi ala al-khalqi wa hikmati fi at-tadbir wa at-taqdir subhanahu wa bayna lahu ayatillahi fi ikhtilafi al-ashkali wal alwan wal aswat wat taba'i wal khisal wal quwwat wad dha'f wal mashi wal jari wat tiyar wa thwathab. Masyaallah. Boleh juga teman-teman ajak anak-anak ke kebun binatang melihat berbagai macam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah ya, memelihara binatang yang ada di kebun binatang. Masya Allah ya, dengan kekuasaan Allah ya, dengan hikmahnya Allah, Allah mengatur sedemikian rupa Masya Allah ya hewan-hewan yang ada di kebun binatang ya, Masya Allah. Dan itu kita bisa belajar dari warna-warna yang ada bermacam-macam, dari bentuk-bentuk ashkal yang ada di kebun binatang, dari suara ya kan. Anak-anak bisa belajar tuh. Suara harimau sama suara singa beda gitu. Suara unta dengan suara rusa beda gitu. Suara burung dengan suara ayam beda misalnya. Itu kan bisa belajar. Wal aswat ya. Jadi anak-anak kita bisa belajar tentang perbedaan antara ashkal, bentuknya, kemudian warnanya dan juga suara-suara ya. Cara berjalannya, ada yang punya berapa kaki gitu kan, nanti kan bisa belajar semua tuh ya. Dan ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang jalannya cepat, ada yang bisa terbang, Masya Allah. Dan itu semua teman-teman ya, jadikan momen itu sebagai momen untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kita tuh di kebun binatang tuh bukan cuma jalan-jalan, tapi kita juga Masya Allah ya nak, itu lihat burung terbang warna-warni gitu ya, Masya Allah. Itu Masya Allah, siapa yang menciptakan? Allah gitu. Jadi mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Baik, hadhihi nusurun jarihatun qawiyatun daribatun bi usya syadidun wa umriha madidun lakinna biduha qalilun wa nasluha mahdud. Wa kaifa law kanat nansilu ka nasil asafir wa law kanat kadhalik li abadati sa'iru tuyur bal wa li ta'addad 'ala ibni adam wa sa'irul khalq.
Kata Syekh, kita juga bisa menerangkan tentang sifat-sifat dari burung, ya. Bagaimana burung yang kuat dengan cengkramannya, bagaimana burung yang dia sedikit telurnya, ya. Bagaimana cara berkembang biak antara satu hewan dengan hewan lainnya, itu kan pasti ada perbedaannya. Misalnya kita bisa mengajarkan, nak, kalau hewan yang tidak ada daun telinganya berarti berkembang biaknya dengan bertelur. Nah, kalau hewan yang ada daun telinganya berarti berkembang biaknya dengan beranak. Nah, itu kita juga bisa menerangkannya. Wa hadhihi aswat kasira qawiyya syurba kayfa law kana naswa kana nasl aghnam wal aranib walau kanat kadzalika kathiratun nasl abadatil akhdari wal yabis. Kata Syekh, bisa juga kita menerangkan. Ini loh, Masya Allah ya nak, ada hewan tuh yang dia tuh warnanya beda gitu. Ada yang dia tuh juga karakternya juga beda. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, Masya Allah. Bagaimana jadinya kalau semua hewan tuh seperti kelinci, al-aranib. Aranib jamak dari arnab, al-aghnam jamak dari ghanam. Bagaimana juga kalau Allah menciptakan semua hewan tuh seperti domba, ya kan, ini kan jadi nggak indah gitu. Jadi kita ngajarin ke anak-anak bahwa dengan banyaknya, Masya Allah ya, beragam hewan yang Allah ciptakan itu ternyata semuanya sarana untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan amadzba bid-dha'if fabidu bi alaf bal bil milyan wa umri qasir la yazawzu usbu'ain. Kata Syekh, contohnya kita mengajarkan kepada anak-anak tentang lalat. Lalat itu lemah gitu ya. Dia juga telurnya alaf ribuan, ya, umurnya juga pendek, nggak panjang, paling nggak sampai 2 pekan, usbu'ain. Wa kadzalika nahlu qasirul umur wa takasur katsira aidan. Kita juga ajarkan bagaimana lebah, ya, famanil ladzi yandimul umur yatrubul ahwal. Kemudian kita ajarkan kepada anak kita siapa yang mengatur sedemikian rupa gitu, Masya Allah. Siapa yang mematikan hewan ini, siapa yang menghidupkan. Masya Allah, ini Masya Allah ya. Jadi perjalanannya orang-orang beriman tuh membawa makna gitu loh, bukan hanya berjalan tiada makna gitu ya, Masya Allah. Kemudian di sini Syekh mengatakan hadhihi dawab minha ma yamshi ala rijlain wa minha ma yamshi ala arba'. Ya, dari hewan itu ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Wa minha ma yamshi ala batni. Ya, juga ada yang berjalan dengan perutnya. Wa tilka tuyur tayyarnaha fil hawa. Ya, burung-burung dia bisa terbang di udara. Wa tilka asmaq wujuduha bil ma. Dan juga asmaq jamak dari samak. Ya, samak itu adalah ikan, dan ikan-ikan yang dia berenang di air gitu ya. Wal jami' ila rabbihim yahsyarun wal jamli rabbihim yusabbihun wa lahu yasjudun walakin la tafqahuna tasbihatahum wa akhbar auladik an hadhihi Ya, kata Syekh, kita kasih tahu tuh anak-anak. Nak, lihat nak, dengan beragam macam binatang yang kita lihat, mereka semua tuh bertasbih di hadapan Allah. Mereka sujud, mereka beribadah dengan caranya gitu loh. Kita kasih tahu anak-anak kita. Waqad qala Allah Ta'ala, ya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami, ya, lupa dengan sesuatu di dalam Alkitab, kemudian kepada Rabb-nya mereka dihimpunkan. Jadi semuanya itu kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa madamna nahsyuru ya waladi wa yasanasami yaumal qiyamati idzan. Nah, ujungnya apa? Syekh mengatakan kalau selesai jalan-jalan nih, berekreasi, adalah seorang ayah tuh bilang ke anaknya, nah, sebagaimana hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah, maka kita pun nanti besok akan dikumpulkan pada hari kiamat. Maka dari itu, yuk kita beramal pada hari ini dengan amal-amal salih yang bisa bermanfaat untuk kita nanti kelak di hari kiamat. Masya Allah ya. Nih, saya tuh membayangkan ya, kalau semua orang tua paham ya dengan arti sebuah pengasuhan. Pengasuhan yang sejati itu pengasuhan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita tuh hatinya lembut ya. Kenapa? Karena dikit-dikit diingatkan dengan Allah, dikit-dikit diingatkan dengan hari kiamat. Kan Masya Allah. Itu luar biasa loh teman-teman. Jadi
sekali lagi bahwa perjalanan yang terbaik adalah ketika kita bisa mengajak anak-anak ke Baitullah, ketika kita bisa mengajak anak-anak ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa ke sana kembali. Bagi yang belum, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk pergi ke Baitullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Jazakunallahu khaira atas perhatiannya. Barakallahu fikunna jami'an. Silakan boleh ajak teman-temannya untuk hadir di setiap hari Selasa sore. Insyaallah ada kajian tentang parenting, semoga bermanfaat. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.